Halo anak-anak yang terkasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya Miss ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah naik kelas ke tahap selanjutnya, ialah naik dari kelas 3 ke kelas 4 SD. Miss ucapkan selamat untuk kalian semua ya. Dan sebelumnya Miss mau memperkenalkan diri lagi. Sepertinya kalian masih baru kenal dengan Miss, ada yang baru lihat muka Miss. Nah, maka dari itu Miss akan memperkenalkan diri lagi. Nama Miss adalah Miss Ani, dan Miss sebagai guru PJOK di sini untuk mengajarkan kalian tentang perihal olahraga, yaitu penjaskes dalam arti PJOK. Kalian pasti tahu tentang PJOK, berarti olahraga ya, sudah terkenal. Maka dari itu untuk selanjutnya Miss akan mengajarkan kalian di kelas 4 SD. Maka dari itu kalian harus bisa memperhatikan sebaik mungkin. Harapan Miss kalian bisa memahami dan mengerti apa yang Miss berikan materi pembelajarannya untuk kalian semua. Dan sebelum kita memulaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita buka dengan dalam doa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Mari kita siap-siap untuk berdoa. Kita tutup mata dan lipat tangannya. Kita mulai berdoa ya anak-anak. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh ada saat ini. Kami masih bersyukur kami boleh ada saat ini, karena itu semua kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar pada waktu pagi hari ini, pada saat kami diberikan kesempatan waktu untuk bertemu meskipun melalui online, tetapi Tuhan berikanlah kami penyertaan-Mu untuk kami bisa menjalankan materi pembelajaran yang sudah disediakan oleh pihak guru, oleh pihak staf guru, bahkan sekolah yang kami cintai ini Tuhan, supaya kami bisa menjadi beroleh berkat yang baik atas pembelajaran saat ini pada pagi hari ini yang akan dibahas tentang materi pembelajarannya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau lancarkan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua dan memberikan kami keselamatan di masa mendatang Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa, dan sesudah kita berdoa, mari kita memulaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa? Tentang PJOK tentunya ya, yang judulnya masih misterius. Mari kita lihat judulnya terlebih dahulu tentang apa ini ya anak-anak ya. Kita perhatikan tentang variasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Oke, lanjut, kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu ya anak-anak. Variasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai, pengertiannya adalah senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya ya anak-anak. Di sini ada senam lantai menggunakan alat dan senam lantai yang tidak menggunakan alat, tapi mereka berdua ini berkoordinasi dengan menggerakkan kelenturan tubuhnya ya anak-anak. Nah, oke, baik, selanjutnya kita bahas di dalam variasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai ialah ada dua macam ya anak-anak. Yang pertama, variasi pola gerak senam lantai tanpa alat, yang tadi seperti di gambar yang Miss tunjukkan. Dan yang kedua, ada variasi pola gerak senam lantai dengan alat ya anak-anak, dengan alat dalam arti menggunakan alat. Oke, selanjutnya kita bahas untuk yang pertama, variasi pola gerak senam lantai tanpa alat. Ada beberapa jenis gaya. Yang pertama, adanya sikap lilin. Yang kedua, adanya jangkit berantai. Yang ketiga, adanya kayang. Yang keempat, adanya kangkang berpasangan. Yang kelima, adanya sikap kapal terbang. Ayo, ada yang tahu gak dari beberapa gaya senam lantai
kalian yang terkenal yang tahu sikap lilin ya anak-anak. Yang pertama, dan yang kedua ada jangkit berantai. Jangkit berantai itu seperti apa ya? Oke, mari kita lihat. Mari kita telaah terlebih dahulu. Mari kita berusaha untuk mengerti dan mendengarkan dengan baik penjelasannya yang nanti Miss akan berikan untuk kalian. Yang pertama tentang sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap menjaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin. Sikap lilin dilakukan dengan variasi bertumpu pada kombinasi keseimbangan tubuh. Cobalah lakukan gerakan sikap lilin dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, gaya sikap lilin gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, lanjut cara memperagakan sikap lilin. Yang pertama tahapnya adalah sikap awal terlentang dengan kedua tangan menyangga punggung pada sisi badan. Yang kedua, rapatkan kedua kaki, tengkuk sebagai tumpuan. Yang ketiga, kemudian tarik kaki sampai lurus, ujung kaki sejajar dengan bahu. Yang keempat, ayunkan kaki ke belakang, kemudian kembalikan posisi semula. Yang kelima, buka kedua kaki ke arah kanan dan kiri, kemudian kembalikan posisi kaki ke atas. Yang keenam, ialah lakukan gerakan ini secara disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, mari kita bahas pengertiannya, cara melakukannya, gambarnya seperti apa. Yang kedua apa anak-anak tadi? Coba siapa yang tahu yang kedua itu apa? Oke, mungkin lupa ya kalian. Yang kedua itu adalah jangkit berantai. Mari kita lihat gambar jangkit berantai. Nah, seperti ini anak-anak, kakinya naik satu ke atas dan sambil berjalan. Nah, jangkit berantai ini cara gerakannya adalah, mari kita perhatikan gambarnya ya anak-anak. Nah, jangkit berantai ini adalah gerakan jangkit berantai yang dilakukan berkelompok. Dalam gerakan ini, kamu melakukan variasi bertumpu atau tolakan dengan kombinasi perpindahan tempat. Dan berikut cara melakukannya ialah, tahap pertama, buatlah kelompok terdiri atas 4 orang tiap kelompok. Buatlah barisan berbanjar lurus. Yang ketiga, setiap anak mengangkat salah satu kaki agar dipegang teman yang di belakangnya. Yang keempat, saat kaki terpegang, lakukan lompat jangkit bersama. Yang kelima, lakukan dengan menempuh jarak 5 meter saja. Yang keenam, lakukan jangkit berantai dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ya, dengan disiplin dan bertanggung jawab dalam arti apa? Jika pada saat kita melakukannya benar-benar taat, cara melakukannya harus seperti itu. Kalau tidak, nanti kalian bisa terkena jatuh, bisa cedera. Maka dari itu, untuk menjaga perihal yang tidak bisa terjatuh nantinya, atau nanti kalian bisa terluka atau cedera, maka dari itu kalian harus taat melakukannya secara disiplin. Nah, Miss ajarkan pada saat melakukan peragaan olahraga apapun itu, kalian harus bisa melakukannya secara disiplin dan mempunyai jiwa bertanggung jawab seperti penjelasan ini yang sudah dikatakan. Mari kita lanjut. Gerakan yang ketiga adalah gerakan kayang. Nah, anak-anak, gerakan kayang adalah salah satu bentuk atau sikap badan terlentang. Seperti ini ya anak-anak gambarnya ya. Sikap badan terlentang yang membusur bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki dengan lutut ditengkuk. Cara melakukannya ialah posisi awal, badan berdiri tegak, kedua kaki agak terbuka dan kedua tangan lurus di atas. Yang kedua, jatuhkan punggung ke belakang dengan melengkungkan badan hingga kedua tangan menyentuh lantai. Yang ketiga, tahan beberapa saat lalu kembali pada sikap permulaan. Yang kelima, lakukan gerakan kayang dengan percaya diri tanpa ada rasa takut. Nah, yang namanya berolahraga, kita harus mempunyai jiwa kepercayaan diri supaya kita berani untuk
melakukannya. Kalau tidak, kita tidak akan berani untuk melakukannya. Lanjut, yang keempat adalah gerakan kangkang berpasangan. Gerakan kangkang ini melatih keseimbangan dan kelenturan pinggang tentunya ya anak-anak. Oke, caranya sangat panjang sekali karena durasi waktu, kita lanjut aja. Yang selanjutnya ialah gerakan sikap kapal terbang. Gerakan sikap kapal terbang ialah berdiri tegak, angkatlah lutut kaki kananmu ke atas, rentangkan kedua tanganmu ke samping lurus dengan bahu, julurkanlah kaki kananmu ke belakang sejajar dengan pinggang. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya anak-anak. Miss tidak usah menjelaskan dengan panjang lebar, dengan anak-anak melihat ini juga kalian pasti bisa tahu ya. Oke, mari kita selanjutnya kita bahas tentang variasi pola gerak senam lantai dengan alat. Nah, banyak sekali ya anak-anak ya. Yang pertama, melompati rintangan. Yang kedua, senam dengan tongkat. Yang ketiga, bergantung dengan kombinasi mengayun. Yang keempat, variasi pola gerak dominan bertumpu tolakan berputar dan mendarat pada guling ke samping. Oke, selanjutnya ada guling ke depan, yang selanjutnya juga ada guling ke belakang, dan yang terakhir adalah pada guling di atas peti. Nah, seperti apa ya anak-anak? Nah, Miss sudah sediakan gambarnya. Nah, yang pertama, melompati rintangan. Kalian berlari sambil melompati rintangan. Lihat nih gambarnya. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa pertama pemanasan jogging terlebih dahulu, yang seperti kalian tahu, baru kalian melompati rintangan itu dengan berhati-hati. Dengan yang pertama, naikkan satu kaki dulu, baru kaki belakang untuk menjaga turunnya. Jadi kalian bisa seimbang sambil berlari, kalian masih bisa berlompat juga. Oke, selanjutnya dengan durasinya waktu kita persingkat saja. Senam dengan tongkat. Bagaimana cara senam dengan tongkat ya? Oke, baik, kita jelaskan cara melakukannya. Siapkan tongkat sepanjang 1 meter. Berdirilah tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Peganglah tongkat dengan kedua tangan, kemudian bungkukkan badan, ayunkan tongkat ke atas, lakukan secara berulang-ulang. Nah, anak-anak, caranya seperti itu ya. Oke, selanjutnya bergantung dengan kombinasi mengayun. Nah, kalian cara bergantungnya bagaimana, Miss? Nah, bergantungnya itu kalian harus memegang kedua tiang di atas tersebut seperti gambar yang dilakukan, baru kalian bisa mengayunkan kaki dan menegapkan badan kalian. Nah, begitu caranya anak-anak, seperti gambar yang kalian lihat. Pasti Miss yakin dan percaya kalian sudah mengerti caranya bagaimana. Tetapi Miss pesan untuk kalian semua, sebelum melakukan ini semua kalian harus berpemanasan terlebih dahulu, karena takutnya kalian terkena cedera ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan berputar, dan mendarat pada guling ke samping. Nah, cara guling ke sampingnya seperti ini ya anak-anak. Lihat, terlihatkan secara baik. Kalian membungkuk dengan posisi samping dan kalian menggulingkan bahu kanan atau bahu kiri kalian terlebih dahulu, baru kalian berguling dengan secara samping ya anak-anak. Kalian bisa lihat dari gambar tersebut dengan jelas tuh ya anak-anak. Mereka menggulingkan dirinya lewat dari samping bahu mereka. Nah, yang selanjutnya adalah variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan berputar, dan mendarat pada guling ke depan dan ke belakang. Nah, anak-anak lihat, ada guling ke belakang. Yang pertama caranya seperti ini. Yang kedua caranya adalah guling ke depan. Nah, yang diturunkan apa? Kepala terlebih dahulu dan tangan yang untuk menahan kepala supaya tidak cedera ya anak-anak ya, seperti gambar yang sudah dicontohkan, yang sudah Miss berikan kepada kalian semua. Kalian bisa amati secara baik. Oke, selanjutnya variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan berputar, dan mendarat pada guling di atas peti. Caranya bagaimana ya Miss ya? Sepertinya sulit digambar, takutnya kita jatuh. Mari
kita baca tahap-tahapnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, lakukan awalan dengan berlari mendekati peti lompat. Lakukan tolakan dengan kedua kaki. Yang ketiga, kedua tangan bertumpu pada ujung peti. Yang keempat, dorong badan dengan kedua tangan hingga di atas peti. Lanjutkan dengan melakukan guling ke depan dengan berposisi berputar di atas peti lompat. Yang kelima, mendarat dengan kedua kaki bersamaan dan mengeper. Nah, hati-hati ya kalian, untuk melakukan hal ini kalian harus diawasi oleh orang tua kalian atau oleh Miss sendiri. Akan dijelaskan oleh Miss kembali nanti, dan tugas kalian untuk selanjutnya nanti kalian siapkan, kalian buka link Google Form yang akan Miss sediakan untuk kalian. Ada perihal beberapa soal yang harus kalian kerjakan, membahas tentang perihal senam lantai menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Ya anak-anak ya, bersiap-siap ya mengerjakan itu semua. Dan Miss ucapkan pada pagi hari ini sudah cukup itu saja yang akan Miss jelaskan tentang variasi senam gerak polak dominan senam lantai. Miss ucapkan terima kasih banyak, dan Miss ucapkan kembali pesan untuk kalian tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan dengan baik ya. Miss undur diri dan pamit. Terima kasih anak-anak.